Buat kalian yang baru pertama kali datang di channel ini dan bertanya-tanya kita apa, kita adalah Bitcoin Goceng, membeli Bitcoin setiap hari dengan nominal 5.000. Tetapi buat yang datang lama, sudah lama di channel ini dan bertanya kok kenapa ada orang berbeda kali ini, ya ini adalah bintang tamu kita spesial. Karena kedepannya nanti akan seperti ini, di private community pun akan seperti ini ya. Karena mengundang beberapa pembicara luar, dan ini namanya adalah Farel. Farel, Farel apa Ren? Di sini santai-santai saya. Nah, dia dari Wealthy People, nama komunitas. Nanti dia akan perkenalkan sebenarnya Wealthy People itu apa, gimana platform kerjanya seperti apa. Kami dari Wealthy People. Kita adalah startup edukasi finansial pertama yang ada di Indonesia Timur. Kita bahas dulu tentang topik yang kita bahas kali ini, karena kita sudah bahas keren-keren nih Rel. Sudah Wealthy People, sudah trading, sudah apa. Sepanjang lebar sampai kripto lah. Tapi ternyata masih banyak yang bahkan di awal-awal fundamentalnya tuh masih bingung. Oke? Nggak jauh-jauh, masih bingung perbedaan cryptocurrency sama fiat money itu. Makanya ada orang bilang ini kripto ini uang apa? Uang ada di udara kah? Ada di mana? Masih banyak loh yang bingung. Oke? Nah, coba bantu karena di channel kita ini kita komit untuk menjelaskan dengan bahasa yang awam, yang mudah dimengerti. Kalau ada analogi yang gampang, seperti yang di event kemarin tuh, banyak analogi gampang kan kamu ceritain. Coba gimana? Awal mula sebenarnya. Oke, jadi ini sih yang penting banget ya. Emang penting yang paling banyak orang skip. Ini yang paling banyak orang skip. Orang langsung ke investasi lah, inilah itulah. Tapi mereka nggak sadar bahwa fundamental kalau kita tarik dari ujung, kenapa uang itu tercipta? Apa itu uang sampai berkembang? Fiat lah, cryptocurrency lah hingga sampai saat ini. Ada yang tahu di sini? Pada zaman dulu alat tukar itu pakai apa teman-teman? Jadi kalau kita bedakan secara paling dasar ya, cryptocurrency dengan fiat. Fiat adalah mata uang yang kita pegang saat ini berbentuk fisik. Cryptocurrency itu adalah mata uang digital. Itu aja lah kuncinya kalau teman-teman pegang dulu. Fiat kalau kita tarik lagi jauh sampai pada zaman mungkin sebelum manusia mengenal apa itu uang secara fisik, itu ya terbentuklah dari sana ada barter. Mungkin oma-opa kita masih ngerasain ya, barter, baru pindah lagi ke sesuatu yang mereka anggap ada value-nya, emas putih atau garam. Garam nih, menarik nih. Kenapa sampai garam waktu itu sangat berharga? Ya, garam itu ya kita tahu lah pada saat dulu kan belum semodern zaman ini di mana garam itu sangat cepat dapat ditemukan. Garam itu zaman dulu itu mereka menemukan itu melihat itu sebagai sesuatu barang yang bernilai. Janganlah jauh-jauh dulu. Kerang, Kajil. Kerang itu kerang air. Kerang itu pernah loh jadi mata uang di zaman dulu. Bunga tulip. Kalau di Cina dulu apa, Kajil? Kain. Kain. Karena itu hal yang berharga dan belum banyak orang bisa ciptakan waktu itu. Jadi orang menganggap itu sesuatu nilai yang berharga dan bisa ditukarkan karena ada value-nya gitu. Ada store of value di sana. Berarti jauh sebelum tadi statement awal orang bilang, "Wah, apa ini kripto? Ini uang apa? Uang dari langit." Dari langit. Sebelum kemana-mana berarti perlu dipahami dulu yang namanya currency atau uang itu bukannya berbentuk uang secara uang memang fiat yang fisik. Tapi sesuatu yang punya nilai itu berarti adalah sesuatu yang memang diperdagangkan, dijual belikan. Iya, betul. Terus. Nah, menurut aku sendiri ya, Kajil, uang itu dapat dinyatakan uang yang berharga ketika dia punya store of value di sana. Fiat, menurut aku sendiri, Kajil, udah nggak ada value-nya di zaman sekarang. Makanya kita mulai berpindah ke yang namanya cryptocurrency. Nah, ini jelasin nih, tolong jelasin nih. Ini awal-awal nih, story pelan-pelan ya, pelan-pelan awal. Karena nih yang menonton nih kebanyakan minim literasi nih. Minim sekali itu. Lu udah jelaskan panjang lebar. Kamu sudah jelaskan panjang lebar. Pasti ada yang komen, "Alah, bacot sok tahu pasti." Itu betul ya. Kayak gini, store of value dulu karena ada banyak orang yang tidak tahu apa itu store of value. Coba dijelasin lu perlahan-lahan. Jadi, store of value itu adalah apa ya, sesuatu yang ada nilainya, ada pegangannya lah, ada value-nya di dalam. Nah, kenapa itu? Karena dulu ketika mulai tadi kita lanjutkan sedikit, mulai dari garam, alat tukar itu berpindah menjadi koin. Nah, koin itu sudah mulai ada store of value-nya. Udah nggak bergerak nilainya. Kenapa? Koin dulu itu terbuat dari logam mulia, dari emas. Nah, disitulah mulai terbentuk ada store of value. Karena apa? Emas itu udah nggak bisa
bertumbuh secara signifikan dapat emas itu gitu. Dibanding yang tadi garam. Udah makin lama oh manusia mulai ketemu banyak garam. Apa namanya? Ya, orang pada bilang inflasi garam. Sehingga koin emas ini punya store of value di sana. Sehingga fiat ini kenapa udah mulai nggak ada store of value-nya? Itu panjang lah ceritanya kalau kita tarik ke belakang pada 1971 di mana itu US mulai mencabut gold standar. Jadi teman-teman, oke, kita jelaskan sedikit. Pelan-pelan. Karena ini kalau masuk istilah baru gold standar, mereka tuh nggak paham tuh. Mereka tahu tuh kalau apalagi ini pasti kan arah cerita kan mengarah ke percetakan uang nih. Tapi orang awam mereka ini langsung, alah tinggal. Sorry, agak kecepatan ya. Apa? Jadi ketika kita berpindah lagi apa itu gold standar, apa itu store of value kan yang tadi teman-teman udah aku ceritain bahwa itu ada value gitu dari suatu fiat itu $1 atau Rp1 itu ada value-nya di dalam. Tapi kenapa sekarang udah nggak ada value-nya? Karena gold standar itu di US dulu 1971 udah dicabut. Nah, ketika gold standar itu dicabut, negara atau bank itu bisa mulai mencetak uang dengan ya dalam arti seenaknya mereka gitu. Bahasa gampangnya, seenak mereka gitu. Nah, itu ya terjadi karena waktu itu US adalah geopolitik, perang di mana-mana, jadi mereka butuh banyak uang lah ceritanya. Itu. Jadi gold standard itu dicabut. Ketika saat itu uang fiat itu udah nggak dicetak 1:1 dengan gold. Harusnya seperti itu supaya jadi pembanding dan standar. Tadi gold standar. Stabil. Uang itu stabil nilainya, value-nya. Cuman sekarang makin berkembang zaman, udah nggak 1:1 tuh standarnya. Udahlah dari situ fiat atau mata uang fisik yang kita kenal itu mulai hilang value-nya. Udah nggak ada store of value-nya. Makanya orang banyak berpegang ke emas gitu. Namun saat ini ada yang namanya cryptocurrency. Ada yang namanya Bitcoin. Ini menarik karena kita akan masuk ke arah ada orang yang berpikir, oke, kalau begitu kripto sekarang apa yang menjadi store of value dari kripto? Karena orang kan, karena saya nih, ini saya mencoba menengahi ya, karena ada yang konvensional banget, yang saham banget, yang memang benar konvensional investor, pasti akan mengarahkan, apaan kita mah saham lihat gedungnya, ya kan? Nah, pasti banyak kejumpain seperti itu. Nah, coba jelaskan perlahan kepada mereka apa yang menjadi store of value dari kripto, sehingga kripto itu menjadi sebuah alternatif investasi yang punya store of value. Jadi kita mesti bedakan dulu. Cryptocurrency kan itu adalah uang digital. Salah satu uang digital di dalamnya yang paling terkenal dan yang paling pertama ditemukan adalah Bitcoin. Cryptocurrency dan Bitcoin itu di bawah cryptocurrency ya. Bitcoin adalah mata uangnya, namanya Bitcoin. Kenapa dia memiliki store of value? Teman-teman itu juga, kalau mau ditarik lebih dalam itu panjang juga kajian, kita harus jelaskan 9 paper yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto sebagai founder oleh Bitcoin. Itu panjang teman-teman, harus kita white papernya dasar jelaskan itu berjam-jam, mungkin nggak bakal habis. Tapi lebih muntah lagi deh ini kalau udah di perlahan udah meledak kepalanya deh ini. Kalau ditambah lagi lebih meledak lagi deh. Tapi secara simpel aja lah, mungkin satu kalimat. Kenapa Bitcoin, cryptocurrency itu ada store of value? Kita percontohkan saja dari Bitcoin. Bitcoin itu nilainya tetap supply-nya itu tetap dan tidak akan bisa berubah. Supply-nya hanya ada 21 juta di dalam dunia ini. Terus dilihat dari mana? Fisiknya 21 juta di mana? Nah, teman-teman yang kurang paham mengenai teknologi tidak bisa lebih panjang lagi. Boleh teman-teman panjang ke arah ke blockchain, ke arah panjang lagi. Orang yang ngerti teknologi secara dalam kalau membaca 9 paper yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto itu pasti akan mengerti kenapa supply-nya cuma 21 juta dan itulah yang membentuk store of value bagi masyarakat umumnya begitu. Mereka pasti saya pertama-tama tuh Farel mencoba untuk meresponi para penonton, artinya meresponi dalam ranah mereka pasti paham awal-awal. Ternyata makin kesini kok makin ke sana gitu, ada banyak yang masuk malah semakin tidak paham literasi. Udah jangan pasti yang bacot-bacot itu baca 9 white papernya Bitcoin, pasti pusing itu. Pusing.
karena pusing, sudah pasti tidak baca dia. Iya, betul. Ya, Betul. sudah pasti tidak baca, sudah pasti tidak paham dengan kenapa supply-nya udah ditetapkan seperti itu. Dan lebih parahnya lagi, mereka nggak paham tentang supply and demand. Iya, betul. Jadi nggak tahu bahwa kalau misalnya tadi analogi gampang ya, uang tadi dicetak begitu banyak. Jadi supply-nya itu unlimited ibaratnya. Ya. Kita berdua nih jadi pemerintah negara Konoha lah, gitu ya. Tiba-tiba ya OKG pertama, OKG kedua bicara, oh ya sudah kita cetak uang sekarang ya, cetak. betul. Tapi kalau Bitcoin nggak bisa gitu tiba-tiba. Oh ya, Betul. analogi gampang seperti itu. Kita nggak bisa karena supply-nya udah ditentukan. Nah, supply yang terbatas itulah yang menjadi kesimpulan dari tadi yang statement yang dikatakan tadi. Paham ya? Paham, jangan putar-putar lagi di pelintir-pelintir nilainya tetap seperti itu, supply. Iya, supply. Yang dipelintir-pelintir. Seperti emas lah tadi. Nah, Kenapa emas sekarang masih ada store of value-nya, masih tetap dipercaya sebagai investasi yang paling aman. Ketika ada perang dia tetap naik. karena memang jumlahnya sudah seperti itu. Sudah seperti itu. Oh, itu dong masih bertambah tambangnya. Iya, Bitcoin juga ditambang. Iya. Itu gitu ya. Seperti itu. Bahkan lebih ini ada aturan-aturan sama. Ada halving untuk aturan penambangnya tidak semakin banyak ya. Nah, ini yang terakhir nih. Soal tentang masih tadi kita sudah bahas tentang kenapa dia berharga, kenapa cryptocurrency ini keren. Ini kebanyakan orang, bagaimana kalian-kalian nih yang banyak mengedukasi orang tentang cryptocurrency, tentang Bitcoin, menghadapi orang-orang yang malah bilang begini, sudah capek-capek kalian jelaskan nih. Jelaskan, sudah bilang bahwa ini teknologinya seperti ini, itu apa segala macam nih. Tiba-tiba nih, ada tetap yang mengatakan begini. Ini kan scam, Ponzinomic, yang dimainkan oleh seseorang, let's say Satoshi Nakamoto lah, yang membuat itu pola-pola banyak-banyak akhirnya dia akan hilang mendadak ya. Begitu. Beda dengan, selalu kan perbandingannya emas nih. Iya. Beda dengan emas, itu tetap kan ada fisiknya kita bisa lihat dan memang pemainnya banyak. Ya kan? Apa yang membuat kalian untuk meyakinkan bahwa, bukan meyakinkan, karena mereka itu tidak perlu diyakinkan, yang tidak percaya akan selalu tidak percaya, sekalipun dibuktikan, mereka tidak akan percaya sama sekali, tapi ini lebih ke mengedukasi kepada mereka yang baru mau memahami itu. Bagaimana cara kalian menyikapi akan pernyataan scam tersebut? Oke, jadi memang kita dulu juga seperti itu, Kak. Aku dulu kan investasi sini sana, saham coba, forex coba, hingga aku dapat cryptocurrency ini. Nah, mungkin saran ya, belajar lebih dalam nih, belajar lebih dalam. Jangan cuma tahu komen. Belajar lebih dalam. Baca itu 9 paper soal Bitcoin itu, baca kenapa dia supply-nya cuma demikian, kenapa teknologinya demikian. Itu yang membuat kita itu paham, oh ini enggak scam toh ternyata. Dan kita lihat di mana banyak sekali institusi-institusi besar udah masuk ke dalam, dan apakah kita ingin mengatakan itu scam lagi? Apakah Anda lebih pintar dari institusi-institusi besar ini kan? Ya, intinya belajar lebih dalam ya. Ya, belajar. Nah, literasinya ditingkatkan ya. Betul, itu penting banget. Oke. Nah, kan mereka ini membentuk sebuah apa yang mau bilang, komunitas edukasi atau apa? Apa yang bilang? Nah, kita membentuk komunitas edukasi literasi finansial ya. Yang tadi bilang berfokus pada Indonesia Timur ya. Kita untuk saat ini berfokus pada Indonesia Timur, betul. Kenapa Indonesia Timur? Karena kita yang... Saya ini orang Timur, kita orang Timur. Kenapa nih? Kita melihat ada apa dengan betul. Kita melihat ya, kita semua teman-teman juga yang membangun itu founder-foundernya, dia dari Indonesia Timur juga, merantau keluar sini sana. Kita melihat bahwa SDM di Indonesia Timur itu agak terlambat, Kak Jil, kita melihat dibanding Indonesia Barat, Jawa, Jakarta. Sehingga kurang lah untuk edukasi, kurang untuk literasi finansial di bagian Indonesia Timur, yang membuat kita paham akan teman-teman kita yang perlu kita edukasikan begitu. Kita melihat bahwa Indonesia Timur memang agak tertinggal dibandingkan Indonesia bagian Barat. Iya, betul. Tapi yang komentar di YouTube kebanyakan orang Barat gitu, yang tertinggal. Mungkin mereka lama tinggal di Timur. Más de 15 días, puta, tu esposa, tus hijos, tu mamá. Orang Indonesia Barat yang lama tinggal di Timur. Ini tanpa mendiskriminasikan orang Timur ya. Kita bukan membilang orang Timur itu orang-orang bodoh, bukan. Yang maksud dari tujuan, paham literasi apa yang kita bahas ya. Maksud dan tujuan yang dia katakan adalah di Timur yang sepemantauan kita itu lebih tertinggal dibandingkan di daerah Barat.
Gitu ya. Itu pemantauan kita. Kalau Anda bilang Timur lebih maju, ya terserah Anda ya. Tapi kalau kita melihat di Timur ini yang perlu digenjot. Oke, nah hadirlah mereka sebagai ini, paham ya, jangan sampai dipelintir-pelintir. Saya sama dengan apa tadi yang dipelintir, apa tadi bilang yang apa Bitcoin paper 9 white paper lah. dipelintir 9 halaman ya. Nah, lama jadi halaman. dipelintir ya, jangan pelintir-pelintir. Jadi maksudnya dia adalah satu white paper berisikan 9 halaman. 9 halaman gitu ya. Pelintir-pelintir ini netizen tuh aduh. Emang Bukan cuma memang mereka itu ya. Saya aja sampai ditulis, kalau cuma cakar-cakar coret-coret begitu anak SD saja bisa. Sampai bilang, mana SD-nya Pak? Nanti saya masukin anak SD saya gitu. Tapi nggak apa-apa lah, oke? Karena fokusnya mereka, fokus saya, fokus kita semua orang-orang yang bergerak. Bahkan kita lihat ada Timothy dengan akademi kriptonya dia dan lain segala macam. Mereka adalah orang-orang yang berbuat sesuatu untuk Indonesia. betul. Oke? Tapi di tengah-tengah kita berbuat sesuatu, ada kalian-kalian yang berbuat sesuatu juga. Datang di komedi channel-channel kita dan melakukan sesuatu yang kalian suka lah. Tapi pertanda mulai hari ini kita sudah tidak memberikan komentar lagi. Karena kita akan fokus kepada orang-orang seperti kalian dan kita akan fokus mengembangkan dunia edukasi. Betul. Ya. Nah itu apa yang dikerjakan tuh proyeknya? Coba diceritain sedikit sebagai closing. Oke, jadi nama proyek kita itu kita namakan sebagai Wealthy People. Wealthy people. Wealthy People. Itu Wealthy ya. end game-nya kita tetap semua kita harus wealthy. Bukan cuman rich, wealthy. Ini kebanyakan paling banyak ini non Indonesia terpukau ini. Makanya kalau di komen tunjukin kekayaan lu, portofolio. Ya, karena mereka kerja rich ya. Iya, Makanya istilah crazy rich. Betul. Sekarang rich-nya udah nggak ada, crazy-nya ketinggalan ya. Jadi rich itu bukan standar tapi wealthy. Betul. Ya, Dan faktanya makmur. Kaji, Oke. orang yang benar-benar udah rich banget itu nggak suka pamer. Jadi kalau masih ada yang nanya Ferrari lu warna apa? Aduh. Ya udah. Mereka gini, ada dua nih pola. Satu yang termakan dengan Ella kemarin yang Indra Kens karena pamer itu. Satu yang salah mengartikan tujuan dari Timothy nunjukin kekayaannya dia. Iya. Itu dua konteks yang berbeda. Kalau kalian paham ya kan? Bisa paham kan? betul. Literasinya itu berbeda konteks ya. Tetapi kalau kalian memang sebenarnya intinya tidak mau belajar, mau ditunjukin, tidak tunjukin, kalian akan selamanya seperti itu. Begitu. Dan ada orang-orang seperti itu. Dan bahkan nyerang-nyerang kita di ranah-ranah yang sudah nggak ada hubungan sama sekali. Udah nggak ada hubungan gitu. Betul. Saya di komentar mendingan lu jadi bikin workshop videographer saja daripada. Kenapa apa salahnya dengan saya bawa materi selain saya background kuliah? Ada yang komentar nih, kalian bikin workshop videographer saja daripada kripto. Waktu saya kuliah di bagian ekonomi. Iya. Ya, background studi saya. Waktu saya mengerjakan proyek video, ada klien video yang bilang, loh, kamu kan ekonomi, kenapa kerjain video? Aduh. Jadi saya mau kerjakan yang mana, Pak? Gitu ya. Itu. Oke, jadi gimana tadi Wealthy People? Ya, jadi itu kenapa dinamakan Wealthy People. Kemudian ya itu tadi kita ingin meningkatkan literasi edukasi bagi Indonesia tentunya kan ya. Dari situ kita merambat ke riset segala hal soal investasi. Bukan cuma di kripto saja, tapi dalam dunia saham juga ada kita riset. Namun untuk saat ini ya kita memanfaatkan efek bull run kripto. Jadi kita bahas. Berarti kalian nggak pakem, kita kripto banget gitu. Nggak juga ya. Karena kembali lagi profil risiko orang-orang beda-beda, pemahaman mereka berbeda-beda, jadi ya kita nggak bisa memaksa orang untuk ayo kripto aja. Kalau mereka lebih convictionnya di saham kan ya duit lah gitu. Oke, terima kasih sudah datang. Dan kalau mau tahu tentang proyek mereka apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka edukasikan, khususnya kalian yang tinggal di daerah Indonesia Timur ya. Kita di daerah Manado, kota Manado. Kita ini orang Manado ya. Jadi buat orang Manado yang datang visit video ini dan, di mana dorang gitu ya Mas Arnal. Mari Jo itu. Komentar di bawah nanti kita ketemuan lah. Ya, santai, tidak perlu agresif dalam komentar, ketemuan saja ya. Kita aman-aman aja kok kita orang-orangnya. Kita bukan scam karena kita ajak kalian ketemuan langsung. Betul. Ya. Thank you. See you on the next video.